Medeni saudaraku. Lama-lama kayak mak lampir, ya kan? Haleluya. Loh, kosmetik paling murah itu, paling efektif senyum. Tidak percaya? Coba saudara, tersenyum. Cantik. Istri saya tersenyum lebih cantik lagi. Itu kosmetik paling murah. Tapi ketakutan menghancurkan banyak orang. Tuhan berkata, aku tidak memberikan kepadamu ketakutan. Aku memberikan roh yang membangkitkan kasih, kekuatan, dan ketertiban. Di dalam kasih yang sempurna tidak ada ketakutan. Bangsa yang lain, bangsa Hewi. Bangsa Hewi ini, blessing that distract. Berkat yang mengalihkan perhatian. Berapa banyak saudara? Saya ketemu baru-baru ini ada seorang pengusaha. Pak, sudah janji sama saya, penyerahan anak Pak, saya tunggu Bapak. Oke, saya tunggu udah datang. Saya telepon, di mana kamu? Oh Pak, saya lupa, saya golf Pak. Oh ya? Kamu mau serahkan anakmu, apa ngurusi bola cilik di kemplang kiri kanan? Blessing that distract. Dulu, waduh, kalau belum punya apa-apa, pagi Pak saudara, oh haleluya, syikirallah Bapak Syanda. Baru punya duit sedikit. Blessing that distract. Saya mau beritahu, bahkan ada banyak orang setelah kaya menjadi musuhnya Tuhan. Roh independen. Untuk independen itu ada 3. Yang pertama, itu pengetahuan. Banyak orang setelah merasa diri pandai jadi berubah. Yang kedua, yang bisa membuat orang itu independen adalah agama. Agama itu ya bahaya. Agama itu peraturan yang mengira bahwa itu mendekatkan diri pada Tuhan. Satu hari saya diundang pelayanan di daerah Sumatera, saya tidak usah sebut daerahnya mana. Waduh, disiapkan KKR besar saya yang bicara. Tapi ketika berkenalan dengan saya di Medan, Bapak itu wajahnya kok enggak murung gitu lihat saya. Belakangan saya tahu anaknya yang cerita. Pak, bapak saya itu khotbahnya cuma 1. Perempuan dilarang pakai celana panjang. Dan istri bapak pakai celana panjang. Itu adalah kejijikan di hadapan Tuhan. Karena pria tidak boleh memakai pakaian wanita dan wanita tidak boleh memakai pakaian pria. Loh, itu pakaiannya bukan pakaian pria kok. Ya tapi pokoknya bapak saya itu doa puasa supaya Pak Arifin datang sendirian, istrinya enggak ikut. Ya kebetulan memang istri saya enggak ikut waktu saya pergi ke sana. Saudara, lalu saya guyon sama anaknya, lah bagaimana kalau ada hamba Tuhan diurapi, tapi pakai rok span, bagaimana? Tuhan Yesus pakai jubah itu, kan rok span. Itu namanya agama. Ada lagi yang bisa membuat orang jauh daripada Tuhan, itu namanya kekayaan. Ada seorang kaya, hartanya berlimpah-limpah, tanahnya menghasilkan luar biasa. Lalu dia berkata pada dirinya sendiri. Berkata pada dirinya itu terjemahan lain berkata, he pray to himself. Dia berdoa kepada dirinya sendiri, hei jiwaku. Tenang hei jiwaku. Ada padamu banyak barang. Bertimbun-timbun itu bertahun-tahun lamanya 7 keturunan tidak bisa tambahin. Amin. Apa yang aku perbuat ini tidak Tuhan, apa yang harus aku perbuat? Apa yang aku perbuat? Aku tahu yang aku perbuat. Lalu dia bilang begini, aku memperluas gudang-gudangku. Memperluas lumbung-lumbungku. Dan aku akan menimbun lebih banyak barang. Lalu ada suara dari surga. Hai bodoh, malam ini kau check out. Saya ternyata tahu orang kaya itu namanya bodoh. Hati-hati. Yang terakhir Yebus yang sering kita dengar, yang menguasai Yerusalem. Yerusalem itu dulu kota Yebus namanya. Yerusalem kota damai. Kenapa tidak ada kota damai dalam keluarga kita? Yebus artinya trodden down, diinjak-injak, direndahkan. Dunia akan mencoba merendahkan saudara. Mungkin yang memakai mulut mertuamu merendahkan engkau. Mungkin yang memakai mulut bosmu
Mungkin dia memakai mulut suamimu. Hati-hati, itu bukan mereka. Itu Yebus yang mencoba menyerang kau. Tetapi firman Allah berkata, engkau akan kubuat kuat. Haleluya. Kabar baiknya engkau kubuat kuat dan lanjut umurmu di negeri. Kenapa harus lanjut umur? Untuk menikmati. Loh, kesehatan perlu. Ya, kesehatan itu perlu. Satu kali ada seorang anak kecil. Dia marah-marah pada ibunya gara-gara Natal tidak diberikan sepatu baru. Aku malu, aku tidak mau ke gereja. Dia pergi, saudara. Ketika dia sedang jengkel dan dia dekat dengan toko sepatu di mana dia kepingin ada sepatu Nike baru yang ibunya tidak mau belikan. Ibunya berkata, aku tidak punya duit. Dia lihat orang naik mobil limosin. Tahu limosin? Yang panjang itu. Tapi ketika bapak itu turun, dia tidak punya kaki. Kakinya diamputasi. Dinaikkan kursi roda. Anak ini pulang. Dia minta ampun sama maminya. Mami, udahlah mami, aku tidak punya sepatu baru. Tapi aku masih punya kaki. Amin, saudaraku. Nah, saudara, Tuhan berkata, I will make you strong. That you will cross over. Saudaraku, tahun 20 tahun yang lalu saya cross over. Dari Surabaya ke Bali. Dan sejak itu saya menyeberang beberapa perbatasan. Dan Tuhan berjanji kepada yang cross over akan diberikan kuasa untuk menduduki. Dan akan diberikan kesehatan. Yakub Esra adalah seorang motivator yang hebat. Saudara pernah dengar Bapak Yakub Esra, power character? Hebat kan? Dan dia berkata begini, dia pernah dikontrak oleh satu perusahaan kosmetik. Sebetulnya bukan kosmetik biasa tapi anti-aging. Menghentikan penuaan. Jadi kalau di program dikasih obat itu umurnya mandek, saudaraku. Ya. Kelihatan penuh vitalitas. Nah, saudara, cuma perusahaan itu berkata begini. Cuma ada satu musuh yang kita tidak bisa kalahkan. Yang tidak bisa sampai kita menghentikan ketuaan. Apa itu? Stres. Kalau orang stres, ya saudaraku, ya obat apapun tidak bisa. Kalau saya dengan istri pergi kemana-mana, pertanyaan orang itu mesti gini, loh kok masih sama? Seperti 20 tahun yang lalu. Betul saudaraku, berapa banyak jemaat sini tahu? Kami berdua selalu diberi Tuhan kesegaran, vitalitas, amin. Istri saya bilang, semua orang udah ngantuk loh tadi siang, kamu masih tetap semangat. Nah itulah kekuatan yang daripada Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Wow. Nah saya mau bagi rahasianya pada saudara. Saya beri nama the power of rest. Number 1, rest in his promises. Beristirahat di dalam janjinya. Berapa harga sebuah janji? Berapa nilai sebuah janji? Tergantung siapa yang berjanji. Ya. Kalau ada orang memberi persembahan, kebanyakan janji iman. Yang bagian tim bendahara lihat. Kalau yang ini pasti memenuhi. Dia ini Mr. Cash. Kalau yang ini coba dikasih tanda dulu. Sebab janji yang dulu belum ditepati. Amin. Kalau yang ini janji tapi ya memenuhi tapi molor. Dia adalah Mr. Molor. Yang satu Mr. Cash, satu Mr. Molor. Kalau ini Mr. G. What is G? G itu ngedabrus. You know ngedabrus? Waduh, enggak ada bahasa yang lebih tepat dari ngedabrus. Itu, no action talk only. Tetapi Tuhan kita adalah Allah yang berjanji dan menepatinya. Dia tak pernah gagal karena dia Allah. Dia tak pernah lalai. Dia jamin firman-Nya. Amin saudaraku, dia jamin firman-Nya. Rest
in His promises. Dia berkata, aku menurunkan hujan pada masanya. Percaya. Dia berkata bahwa Dia akan memberikan kekuatan pada kita untuk menduduki tanah perjanjian. Kita katakan amin. Setiap kali ada firman Tuhan, katakan amin. Cuma ada satu manusia di dunia ini ngomongnya amin di depan. Semua manusia ngomong amin di belakang. Ada satu manusia ngomongnya amin di depan 2 kali lagi. Amin, amin. Dialah Tuhan Yesus Kristus. Kalau dia berkata aku datang, pasti datang. Amin. Lu ada lo keluarga family molor suka telat sekali. Ada. Itu Mr. Molor ada. Mr. Cash ada. Mr. G apa? Getabrus yono. Tetapi Tuhan kita, kalau Dia berjanji, Dia menepati. Dia berkata, tanah perjanjian yang kujanjikan. Kalau Tuhan tidak janji, jangan klaim saudara. Jangan harapkan. Yang kujanjikan pada nenek moyangmu, yaitu Abraham, Ishak dan Yakub, untuk engkau mendudukinya. Tapi Tuhan berkata, engkau bukan menerimanya, engkau harus mendudukinya. Menduduki itu dengan kekuatan. Yang pertama, rest in His promises. Lihat siapa yang janji. Kalau Tuhan yang janji, Allah bukan manusia sehingga Dia berdusta. Allah bukan anak manusia sehingga Dia menyesal. Tidak mungkin Dia janji tidak menepati, tidak mungkin. Saya punya seorang teman, kalau janji itu tidak pernah menepati. Dan memang orang itu tidak pernah berhasil dalam hidupnya. Dia termasuk family G itu tadi. Getabrus. Amin, saudaraku. Tetapi kita sebagai umat Tuhan, kita harus memegang janji. Nilai-nilai utama gereja kita, keluarga besar kita adalah light. Katakan light. Ya, dulu hit, humility, integrity, truth. Belakangan ini berkembang jadi 5. Light. Nomor 1 apa? Loyalty. Wow. Jarang enggak yang loyal saat ini. Yang boleh masuk ke tanah perjanjian Kaleb dan Yosua. Kaleb itu artinya anjing. Anjing itu setia. Sampai di Jepang pernah dibuatkan patungnya anjing. Pernah dengar itu? Kejadian benar. Ada anjing yang setiap pagi orang Jepang itu, waduh, selalu tepat waktu. Jam berapa dia harus naik kereta api. Saya pergi ke Jepang pertama kaget-kaget. Karena apa? Orang Jepang itu begitu duduk, baca buku. Kok bisa loh sambil kelihatannya tidur-tidur. Dekat ting, dia turun. Wah, jadi hidupnya itu rutin kayak jam. Dan anjingnya mengantar jam berapa. Dan kemudian kalau tuannya pulang, anjingnya sudah menunggu di situ. Satu hari tuannya kena serangan jantung. Dan tidak pulang. Tidak pernah pulang, meninggal. Dikremasi. Tapi anjingnya tetap menunggu. Setiap hari pada jam yang sama, dia tunggu di stasiun itu, nunggu tuannya yang tidak pernah pulang. Sampai anjing itu mati. Lalu anjing ini dibuatkan patung untuk mengingatkan yang kaki 2. Jangan kalah dengan yang kaki 4. Amin, saudaraku.